Bagi yang nunggak di Kredivo, gagal bayar Kredivo, ini resiko hukum yang akan kalian hadapi. Ini pasal yang akan kalian hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah diberikan nikmat sehat untuk kita bertemu walaupun lewat channel YouTube ini. Mudah-mudahan semakin menguatkan kita semua ya. Kali ini akan Abah bahas, ini resiko hukum ketika nunggak atau gagal bayar di Kredivo. Simak videonya baik-baik. Alhamdulillah, bantu support ya untuk Abah biar makin kuat, biar makin semangat untuk terus mengobarkan edukasi, untuk terus mengobarkan semangat buat kalian semua yang saat ini letih, lesu, lemah karena teror dan ancaman dari pinjaman online, dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload. Kalian juga boleh tergabung di grup PMP, Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran. Silahkan untuk gabung dan join. Yang punya Facebook, ada link dan tautan di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Yang mau join di grup WA PMP Official, silahkan juga. Bisa ngobrol dengan Abah di grup WA tersebut, bisa sharing curhat. Kalian yang punya masalah terkait masalah pinjol, utang-utang lainnya, silahkan ya. Untuk syarat gabung harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP, silahkan hubungi admin Abah ini ya, yang memiliki kaos PMP sebagai syarat gabung. Nah, kalian juga nanti boleh untuk memiliki ini, stiker dilarang masuk. Untuk mencegah debt collector masuk sembarangan ke rumah Anda, mereka wajib minta izin dulu ke kalian sebelum masuk. Kalau mereka merobos masuk, maka videokan dan rekam videokan ya, jangan takutkan itu di rumah Anda, tapi jangan viralkan. Simpan sebagai bukti atau alat bukti untuk kalian lapor nanti dengan dugaan melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP yang baru ya, bisa dipidana penjara mereka. Silakan miliki stiker ini, hubungi admin Abah di bawah ini. Baik kawan-kawan, simak videonya. Langkah hukum ataupun resiko yang akan terjadi, resiko hukum bila Anda nunggak di Kredivo. Bagi yang nunggak di Kredivo, gagal bayar Kredivo, ini resiko hukum yang akan kalian hadapi. Ini pasal yang akan kalian hadapi, pasal pidana. Simak videonya, semoga menguatkan kalian semua. Sebelumnya Abah baca ya. Nanti Abah akan ulas setelah dibaca. Nah, teman-teman, ini pertanyaan dari kawan kita. Assalamualaikum, selamat pagi, sudah 2 tahun gagal bayar. HP sering saya blokir kalau ada telepon masuk, sudah pernah didatangi ke kantor, disebar data, berdebat di pos security kantor, dipermalukan, pahitnya sudah saya rasakan. Lagi metik manisnya pelan-pelan, fokus dengan yang ada di depan mata seperti gadai BPKB dan lainnya. Datang lagi, wah ini terus semangat. Blokir langsung nomornya dan gak nyebutin namanya siapa. Kita lihat ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini sudah kami berusaha kontak dengan baik kepada Bapak Ibu, suami atau istrinya mengenai permasalahan yang sudah didiamkan Bapak Ibu kepada pihak perusahaan kami di Kredivo. Selama ini kami sudah cukup sabar dan lelah berkomunikasi dua arah dengan saudara-saudari dan sudah memberi waktu yang baik kepada Anda. Jangan salahkan kami jika kami akan mengambil jalan tengahnya menagih di tempat kerjanya Bapak Ibu dan juga kepada kontak lainnya. Dan jika masalah ini tidak akan terus selesai, maka sesuai aturan perdata yang berlaku di negara Indonesia, kami menganggap Bapak Ibu mempersalahgunakan data. 1. Manipulatif. 2. Tidak bertanggung jawab. 3. Ganti nomor setelah mendapatkan pinjaman. 4. Memblokir staf atau pegawai. Dan semua bukti ini kami akan mengajak banding sesuai dengan aturan Undang-Undang 378 KUHP. Jika ikut program cicilan, bisa di angka 200-500 per bulan. Denda sama bunga di stop. Jika pelunasan kita bantu potongan hutang. Terima kasih. Ngopi dulu.
biar ketawanya kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segar banget. Nah, ini yang Abah soroti nih. Dan semua bukti kami akan mengajak banding sesuai dengan aturan Undang-Undang 378 KUHP. Mengajak banding. Kok ngajak banding? Ngajak banding. Ngajak itu shopping, jangan ngajak banding. Ngajak banding ngajak apa gitu. Banding itu kalau misalnya ya diputus saat pertama sidang pengadilan negeri, diputus lalu banding. Ya namanya banding, nggak setuju nih dengan keputusan ya. Misalnya debiturnya nggak bersedia ya dengan putusan tersebut, baru banding namanya ke pengadilan tinggi. Nanti lagi baru banding, setelah itu bukan banding ya, setelah banding baru nanti kasasi. Itu upaya hukum namanya, banding. Ya ini nggak jelas, ngajak banding. Orang sidang di pengadilan negeri aja belum selesai, masa mau banding ke pengadilan tinggi? Nggak jelas kan? Makanya kawan-kawan, kalau menerima pesan itu, jangan ditelan mentah-mentah. Ini kalau tidak semua bukti sesuai dengan aturan Undang-Undang 378 KUHP. Mana ada Undang-Undang 378? Mana ada? Itu pasal 378. Ada juga KUHP pasal 378 kalau mau nih ya. Ya, Anda melanggar pasal 378 KUHP, bukan aturan Undang-Undang 378 KUHP. Nah, ini yang Abah ingin kalian semua belajar. Belajar mencermati situasi, belajar menerima kondisi, belajar menghadapi apapun yang mereka sampaikan. Jangan telan mentah-mentah. Ya mentah-mentah, Anda nanti kena pasal ini, Anda akan kami proses. Langsung, panas dingin, meriang. Stop lah kawan ya, stop merasa bahwa Anda itu jadi seorang yang amat sangat bersalah. Betul. Anda belum melakukan upaya bayar ataupun bukan upaya bayar, belum melakukan pelunasan, ya memang keliru. Ketika Anda akad perjanjian atau akad pembiayaan dengan pihak kreditor maupun dengan pihak apapun, Anda kan ada hak dan kewajiban yang harus diselesaikan. Kewajiban Anda adalah melakukan upaya bayar, dan hak Anda juga ditagih dengan cara-cara yang baik dan patut, tidak dengan cara disebar data dan sebagainya. Kalau kita cermati, ini adalah penagihan biasa sih. Penagihan yang tidak terlalu kasar, biasa saja. Hanya menyebutkan pasal yang agak sedikit lucu aja. Ya, itu membuktikan kalau mereka sebenarnya ya tadinya berniat untuk nakutin kalian. Tapi nyatanya ketika redaksionalnya sudah disampaikan malah kita ketawa. Jadi ya, santai saja menghadapi situasi seperti ini ya. Proses hukum bisa terjadi. Kredivo bisa melakukan proses hukum pada kalian, bisa, amat sangat bisa. Mereka akan menempuh melalui jalur hukum perdata. Mereka bisa menggugat Anda. Dan mereka hanya bisa melakukan upaya gugat tersebut melalui GS, gugatan sederhana. Karena utang Anda kan di bawah 500 juta. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung di nomor 2 tahun 2015 yang sudah diperbaharui di Perma nomor 5 tahun 2019 tentang gugatan sederhana, yang mana putusannya itu nantinya hanya 25 hari sejak tanggal pertama kali sidang. Hanya itu saja. Hanya gugatan sederhana yang bisa mereka lakukan. Proses hukum seperti tadi ya, Anda dikenakan pasal 378 penipuan. Nipu dari mana? Sementara Undang-Undang nomor 39 tahun 99 di pasal 19 ayat 2 sudah jelas. Seseorang itu tidak bisa dipidana penjarakan karena tidak bayar utang. Kecuali saat ngutangnya itu dia dengan berbagai cara menyajikan data-data palsu, dokumen palsu, KTP, KK dan sebagainya itu palsu. Itu bisa berpotensi pemalsuan data. Dan itu tidak murni untuk tidak bayar utang, tapi ada unsur lain yang menyertai, yaitu pemalsuan dokumen atau data. Nah, itu kawan yang bisa menjerat mereka. Jadi kalau kalian hanya nunggak, udah berupaya untuk bayar, tapi ternyata gagal terus. Berupaya bayar,
tapi ternyata uangnya malah kegunakan untuk anak sakit, untuk keperluan anak, untuk keperluan keluarga dan sebagainya. Dan Anda tidak punya lagi ya untuk gali lubang tutup lubang. Biasa kayak gitu kan. Orang Indonesia, kalau misalnya Anda udah takutan, langsung ambil di sini comot untuk nutup utang ini. Ini sudah selesai, nyomot lagi untuk utang ini nutupnya. Dan gali lubang tutup lubang bukan cara bijak untuk menyelesaikan utang. Karena nanti Anda akan makin membengkak dan membesar utangnya. Stop melakukan itu, apapun yang saat ini terjadi, kalian sudah berupaya bayar. Kalian sudah berupaya untuk melunasi. Tapi ternyata kebutuhan yang lebih Anda utamakan. Hati-hati ya kawan, jangan terjebak oleh orang-orang yang mengatasnamakan jasa gagal bayar, jasa hapus data, dan sebagainya. Jangan melirik situasi gagal bayar, jangan lihat yang itu. Gagal bayar Anda upaya sudah dilakukan, ya, niat sudah Anda segerakan, tapi tidak bisa terlaksanakan, ya sudah. Jangan gunakan jasa-jasa kayak gitu, hati-hati, waspada ya. Makin terperosok, makin masuk jurang yang lebih dalam lagi. Itu saja mungkin Abah selalu ingatkan, mudah-mudahan menjadi manfaat dan edukasi yang baik buat kalian. Ingat, Anda harus tenang. Jangan menerima informasi apapun dengan mentah-mentah. Jangan menelannya bulat-bulat. Tahu bulat ditelan enak, tahu bulat dimakan enak. Tapi pesan-pesan seperti ini ditelan bulat-bulat nggak enak, nggak nyaman, nggak bisa tidur kalian. Ya, itu saja kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Kasih feedback buat Abah. Ya, tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah, sudah ada di akhir video. Seperti biasa, Abah akan berdoa buat kalian semua. Sebelumnya, Abah kasih kesimpulan dikit aja. Anda menerima pesan seperti tadi, akan dilakukan proses hukum pidana. Anda kena pasal 378. Anda akan diproses hukum dan sebagainya. Sudahlah ya. Sudahi ketakutanmu. Wajarkan saja dan maklumi saja. Ini kan pesan seperti ini ya biasa saja kok. Nggak ada sesuatu yang kasar atau apapun, yang nggak ada arogan, biasa saja. Mungkin mereka menyematkan pasal seperti itu, ataupun menyematkan beberapa aturan hukum dan sebagainya, hanya untuk membuat Anda segera bayar. Kita maklumi, mereka juga dalam kondisi dipresur, ditekan oleh bosnya, oleh pimpinannya. Semua itu akar masalahnya ada di kita. Kita mau menerima pesan ini dengan panik, takut, atau biasa saja. Banyak hal yang harus kalian kerjakan ke depannya. Banyak hal yang harus Anda fokuskan ke depannya. Yuk, sama-sama kita hijrah. Jangan mau lagi kejebur dengan riba. Bismillah, semuanya akan baik-baik saja. Kita tutup dengan doa. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami. Ampuni kami yang telah berdosa, terjerat pinjaman online, terjerat utang-utang lain. Ya Allah, ampuni hamba. Hamba ingin hijrah, istiqomah, dan meninggalkan semua hutang riba yang sudah menghancurkan hidup keluarga hamba. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang sedang sakit, sembuhkan sakitnya, pulihkan dan angkat sakit penyakitnya. Ya Allah, mereka ingin sehat, agar mereka fokus untuk mengais rezekimu yang halal. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang mengais rezeki, ngelapak siang malam, kedinginan, kehujanan, kepanasan. Ya Allah, ampuni mereka, mudahkan jalan ikhtiarnya, lancarkan usahanya, jauhkan dari bahaya. Ya Allah, dan juga untuk teman-teman kami yang saat ini bekerja di pemerintah, swasta. Ya Allah, jauhi mereka dari perbuatan-perbuatan curang dan hina, seperti memperkaya diri sendiri, korupsi, dan sejenisnya. Jauhkan juga mereka dari setiap bahaya dan malapetaka. Ringankan langkah pekerjaan mereka, dan mudahkan segala macam tugas-tugas yang mereka jalankan. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran. Ya Allah, perbaiki rumah tangganya, harmoniskan kembali rumah tangganya, damaikan hati mereka suami istri ini, dan kembalikan, rukunkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, kabulkan doa-doa hamba. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan keberkahan, mudah-mudahan diberikan kemudahan, mudah-mudahan diberikan kelancaran atas apapun yang sedang kalian lakukan. Bismillah, niat, fokus, usaha, dan ikhtiar. Mudah-mudahan kalian semua diberikan sehat terus ya, dan jangan lupa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Abah izin pamit. Together we are stronger. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.
Bravo.